Tok tok tok. Token Talk with OMK Ijen. Episode 7, kenalan sama Romo Paroki Katedral Malang. Asik. Kayaknya kita udah lama banget nih gak cerita-cerita nih. Iya, 2 bulan nih Nat, gak ketemu sobat-sobat di luar sana. Gimana gitu kalian ya. kangen gak guys sama kita? Oh kangen, pasti kangen deh. Jelas kangen ya Romo ya. Kangen. BTW di tengah-tengah kita yang shoot malam-malam ini, ke spoiler gak tuh? Shoot malam-malam, ada yang ceria-ceria banget nih Iya, kayak lebih cerah gitu ya ada daripada something biasanya. new-nya gitu ya. Kenapa nih? Ada latar belakang baru nih kayaknya. Kita harus shout out dulu dong untuk teman-teman yang udah capek-capek bikin ini. Katanya tuh prosesnya dari jam 11 sampai jam 5 sore loh, bayangin. Waduh, lama banget tepuk ya. tangan dong buat teman-teman yang udah berusaha keras. Tepuk tangan teman-teman. Oke, ini kayak di belakang kamera ini tuh ada 1.000 orang ya yang nonton kita ya. 10.000, jangan 10.000. dikurang-kurangin dong. Oke. Dan masih muda-muda semua. Iya, Oh, masih iya. muda semua. Termasuk Romo juga masih muda Oh, saya banget. masih muda. Sangat muda sepertinya Romo. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi nih sobat, dari judulnya aja nih, kenalan sama Romo Paroki Katedral Malang. Kita di episode kali ini sudah kehadiran Romo Paroki dari Katedral Malang, yaitu Romo Ignatius Adam Suncoko PR, sudah hadir bersama kita di sini. Tepuk tangannya dong penonton bayaran. Gimana Romo, sehat hari ini? Sehat, luar biasa. Semangat ya Romo ya hari Semangat. ini. Paling tidak kita harus mengisi hari-hari kita dengan ceria. Asik. Tuh, jadi buat teman-teman yang galau-galau, aduh udah nggak zaman ya Romo ya Gak galau-galau zaman lagi. lagi kita mesti harus hidup dengan gembira. Gembira. Padahal di postingan IG sebelumnya tuh hostnya katanya 2 bulan nggak nggak nge-host podcast gara-gara galau sih ya. Tapi Siapa tuh kalau boleh tahu ya? khususnya buat hari ini kita hentikan dulu galau-galauannya. Kita ceria-ceria dulu nih bareng Romo Adam di sini. Iya. Romo, tapi tadi kesini ini nggak macet nggak Romo? Kayak jauh aja. Ini kan kita Padahal ceritanya pengen di studio nyebrang gitu. gitu ya. Settingannya itu kita di studio gitu, jangan buka kartu. Oke, mungkin aku bakal jelasin dulu nih ke sobat-sobat di luar sana kalau kita hari ini bakal menggali lebih dalam tentang Romo Adam nih. Kita bagi menjadi 3 section. Jadi yang pertama 3 section. Oh my god, udah kayak belajar gak tuh? Wah ini bisa sampai malam nih. Iya. Boleh Romo, mau Ini 3 jam? kalau dijadiin kuliah 6 SKS masuk sih Romo kayaknya. Oke, Enggak ya? Jadi kita akan masuk ke topik yang pertama nih. Kita membahas tentang pengalaman hidupnya Romo selama masa kecil. Kayak penasaran gak sih sebenarnya Romo itu sebelum jadi Romo itu Kayak gimana gitu kehidupannya ya? Mungkin aja kayak kamu. mungkin Kamu aja kan nggak tahu besok jadi Romo atau enggak? amin. Mungkin aja Romo pernah galau-galau juga. Oh ya pasti Gitu ya. pernah. Oke. Tidak hanya galau tapi pernah macam-macam itu deh. Oh iya. Spoiler dikit nih ya teman-teman. Gimana Rino? Romo asalnya dari mana Romo kalau boleh tahu? Saya asalnya dari sebuah desa namanya Ploso, tidak jauh dari di mana orang Jawa Tengah itu dibaptis yang pertama di Sendang Sono. Waduh. Oh, senang. Jadi kurang lebih 1 kilo dari Sendang Sono, tempatnya di tahun 1904 di sana orang Katolik yang pertama di Jawa dibaptis di sana. Saya kira itu suasana desa, suasana dusun yang memang masih asri, masih bisa lihat hutan-hutan, menikmati lingkungan hidup. Belum ada polusi berarti ya Romo. Belum ada polusi. Tapi sekarang sudah ada banyak perubahan. Ya, saya kira itu di tempat itu saya dilahirkan. Kemudian saya dari 4 bersaudara, saya anak yang bungsu. Oh, Waduh. gitu. Kalau di Medcraft nih ada sebutannya si bontot. Nah, si bontot. Iya, paling kecil ya Romo. Berarti Romo di keluarganya adalah si bontotnya Si gitu ya. bontot. Kalau boleh tahu daerah pelosoknya itu namanya apa ya Romo? Itu namanya Ploso itu. Pelosok. Oh, Pelosok. Itu nama. Oh, iya, itu Ya. nama. Aku kira pelosok tadi, mohon maaf nih Romo. Parokinya paroki Santa Maria Lourdes Romasan itu nama parokinya. Tapi saya ada di tidak jauh juga dari paroki. Dan di sana di tempat saya juga yang jadi Romo tidak hanya saya tapi juga ada beberapa warga lingkungan di situ yang juga jadi Romo. Oh, seru ya. Ada jadi suster, jadi Romo, Pian Birawati, ada ya kurang lebih ada 7 dari satu lingkungan. Itu berarti penduduk di sana memang mayoritas Katolik atau kayak gimana Romo? Penduduknya mayoritas Katolik. Oh gitu. Oh. Ya.
tertarik nih aku jadi pindah ke situ, siapa tahu jadi Ya, Romo baru silakan. ya. Waduh, Romo catur kayak agak gimana ya? Romo catur gitu. Umur berapa sih, Catur? Umur 20 tahun Romo. 20 tahun, baik, bisa nanti masuk KPA. Tuh, Saya waduh, beri tuh. rekomendasi. Waduh. Kan tidak hanya catur, mungkin ada pras, ada siapa lagi. Kan bisa. Atau sobat-sobat yang lagi nonton Iya, nih, siapa yang lagi tahu nonton. tertarik Langsung mendapatkan aja. panggilan, langsung Nomor. saja nomor di bawah ini. Kalau Nata mungkin nggak masuk jadi suster. Waduh, agak beda ya Romo emang ininya. Ya, karena nanti komunitasnya jadi rame. Harusnya lebih yang orangnya diem gitu ya Romo ya? Ya nggak juga sih. Berarti kamu nggak kalem Nat, kalau Iya, kata aku. kurang nih kayaknya ya. Oke Romo, kalau tadi di daerah Ploso, berarti sekolah Romo dari mungkin kita singkat aja nggak usah dari TK lah ya, dari Dari SD sampai SMA itu apakah di daerah Ploso juga atau mungkin Romo merantau nih kayak aku? Kalau Nata kan nggak merantau ya, dia orang Malang, sekolah di Malang, kuliah di Malang gitu. Kalau Romo gimana? Ya, saya mulai merantau setelah SMP. SD, saya di SD Kanisius, itu suatu yayasan yang ada di Kusupanagung Semarang. Kemudian SMP itu di Santa Peran Maria, itu yayasan dari Suster Santa Peran Maria, SPM. Kemudian setelah SMP saya baru masuk ke seminari. Yang saya kenal dulu, saya sebenarnya mendaftar di 2 seminari, baik itu Mertoyudan maupun seminari di Malang. Dan pada akhirnya saya ambil keputusan ya sudahlah, saya supaya jauh dari rumah. Oh, Maka lalu saya yakin dengan pilihan saya untuk masuk di Seminari Marianum yang ada di Jalan Talang, yang juga dikenal dengan Dempo, SMA-nya Santo Albertus. Nah di situ 1 tahun masuk KPB, kemudian masuk di SMA Santo Albertus Dempo 3 tahun. Nah, itu proses awal. Iya. Yang jelas SD lulus lah. Iya. Lulus SD, lulus SMP, lalu SMA di seminari. Oh gitu. Pokoknya nikmati saja Iya, seru ya, perjalanan Romo ya. itu. Sehingga setelah SMP baru merantau di Malang. Dan sampai sekarang Sampai masih sekarang. merantau. Beginilah kita nasibnya yang merantau. tapi nikmat kok Romo. Oh, jadi nikmat perantau. ya, oke. Kalau boleh tahu nih Romo, ada yang hal menarik nih yang aku ambil dari cerita Romo tadi. Masuk seminari itu mulai dari SMP. SMP, setelah SMP. Setelah SMP berarti Lulus SMP. lulus SMP, Iya. bisa bilang naik SMA ya. Ya. Nah, hal apa sih yang mendorong atau membuat Romo memutuskan untuk daripada aku masuk SMA nih, aku mau masuk seminari gitu. Apakah memang udah dari kecil bercita-cita dari Romo atau tiba-tiba dapat wahyu atau dapat panggilan secara tiba-tiba kalau kamu akan jadi Romo gitu? Ya, saya sudah ada panggilan sejak SD karena saya berjumpa dengan frater, berjumpa dengan Romo yang ada di paroki di tempat saya, di mana para Romo itu melayani. Yang jelas bahwa dengan hubungan baik dengan para Romo, dengan frater, lalu ada keinginan, Keinginan kalau ya. begitu deh, aku pengen jadi Romo gitu. Wih. Tapi bahwa dalam perjalanan waktu juga ada pasang surutnya. Iya. Ketika SMP, ngapain sih harus jadi Romo? Lalu mulai bimbang, kemudian mengambil keputusan. Pada akhirnya ya sudahlah, saya mengambil keputusan untuk masuk seminari. Yang tentu saja motivasinya pasti kalau seminari pengen jadi Romo kan. Iya. Hanya saja nanti waktu di seminari dulu ada 2 pilihan, mau menjadi imam diosesan atau imam karmelit. Sehingga saya mengambil keputusan untuk imam diosesan karena saya tahu bahwa di Kuspan Malang membutuhkan imam diosesan. Sehingga paling tidak tugas pelayanan dalam lingkup Keuskupan Malang lalu itu semakin banyak yang melayani. Oke. Tadi kan Romo di awal sempat spoiler dikit nih Romo, katanya sempat ada kenakalan-kenakalan. Cuman kalau misalnya Romo cerita tadi ini, katanya panggilannya sudah dari SD gitu ya. Berarti Romo, ya? apakah gara-gara panggilan dari SD itu Romo nggak pernah nakal nih selama Iya. Oh iya, SD pasti dong. SMP? Itu Pasti mungkin nakal. bisa diceritain dong Romo gimana kenakalan-kenakalan Salah dulu. Kenakalan seperti ya masih wajar lah kenakalan itu.
ketika SD ya nakal seperti anak SD lah. Berarti Romo nggak pernah yang minta ke ibu kantin gorengan 5 tapi bayarnya 3 gitu, Enggak, atau kalau sampai gitu enggak. Paling ya berkelahi, Berkelahi. rebutan teman, Oh, ya, itu sudah rebutan mulai teman. lagi. oh rebutan teman. Ya. Teman ya Romo. Iya, teman dong. Mungkin si A, dia kok lebih disenangi, dia lebih didekatin, dan saya juga mungkin tertarik dengan dia. Itu kadang-kadang lalu bisa berkelahi. Ya gitu-gitu aja sih. Sering ngusilin. Dulu pernah berkelahi dengan pensil itu. Pensil itu kan biasanya di Raut. Diraut. itu sampai runcing. Nah, itu Waduh. Itu buat senjatanya gitu ya Romo ya. buat senjatanya. Ya Waduh, ampun, serem serem ya. Dan teman itu sekarang juga jadi Romo. Oh iya. Sekarang jadi Romo Projo di Purwokerto, Keuskupan Purwokerto. Romo siapa tuh kalau boleh tahu? Romo Diwiantoro. Oke. Ya, sekarang jadi sekretaris Uskup di Keuskupan Purwokerto. Oh, gitu. Seru ya kalau diinget-inget ya masa lalu. Ya. Ada aja gitu ya Romo ya. Ya kenakalan itu kenakalan SD. Nanti kenakalan SMP juga sudah lain lagi. Apa itu Apa tuh, Romo? Romo? Sekalian. Sekalian. Kenakalan biasalah usia-usia SMP ya masih usil itu masih ada sih. Ngusilin teman, ngusilin masih. Tapi bahwa ketika ada frater, biasanya kan ada frater topper di suatu paroki. Nah, saya kira kesempatan, kamu mau kemana? Saya mau ke seminari, Romo. Kok kayak gitu gitu. Paling enggak mengingatkan, saya harus berubah deh kalau gitu. Ya, itu kesempatan bagi saya untuk mulai menata kembali. Sudah berkurang ngusili. Iya. Tapi untuk relasi hubungan dengan teman-teman juga masih baik. Dengan cewek-cewek ya biasalah. Aduh. Kayaknya pertanyaan yang itu disebutin tuh. Langsung aja kali ya kalau gitu Romo. Nih aku langsung skip kan. Berhubung nih Romo membahas itu. cocok. Bridgingnya cocok. Romo pernah ngerasain nggak sih yang namanya fall in love, asik, jatuh cinta gitu Romo? Maksudnya mungkin kan Romo tadi udah nge-spill dikit kalau Romo juga pernah tertarik sama temen cewek, kayak jelek iya. banget bahasanya, sama temen ceweknya Romo gitu. Apa pernah nggak sih kepikiran, apalagi SMP ya, SMP dan udah punya motivasi untuk ke seminari, melanjutkan ke seminari gitu. Apakah Romo pernah kagum atau sampai yang jatuh cinta begitu sama satu sosok wanita? Ya saya kira normal-normal saja sebagai laki-laki ya. Tapi pastilah tertarik, kagum, ingin memiliki, ingin dekat, itu sudah biasa. Iya. Tapi persoalannya kan saya harus pada panggilan bahwa ya jatuh cinta itu pastilah. Setiap dari kita kan pernah jatuh cinta karena sesuatu yang lebih melebihi dari kapasitas ketika orang jatuh cinta. Ya saya pribadi juga pernah lah jatuh cinta ya. Dan juga masa nggak laku. Aduh. Ya, Menyenggolnya ke situ nih Romo. ya pada SMP pastilah usia saya SMP cinta monyet kan seperti teman-teman kan teman-teman kan pasti mengalami kan. Pasti. Ya gitu-gitu aja kan. Tapi bahwa saya selalu diingatkan kembali bahwa saya harus tetap ada panggilan. Godaan tetap ada. Tapi bagaimana cara kita menghadapi godaan tersebut? Ya betul. Ya, Tapi betul. justru di situ kita semakin diteguhkan kembali bahwa iya. Berarti- saya ini masih normal, masih oke-oke saja. Tapi bahwa persahabatan, pertemanan itu tetap kita butuhkan. Iya. Supaya apa? Supaya kita sendiri merasa bahwa orang lain tetap menjadi bagian kehidupan kita, entah cowok entah itu cewek. Berarti kalau kayak gitu bisa disimpulkan Romo belum nggak tahu ya, ini aku menangkapnya berarti Romo belum masuk ke fase yang sampai pacaran gitu ya Romo? Masih dalam artian kalau anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya apa sih, PDKT gitu Ya, atau HTS ya HTS-an? sudah cinta monyet itu saya kira. Oh, Ya. berarti Tuh. cuman apa yang ngomongnya ya kalau sekarang tuh PDKT gitu ya Iya. kan PDKT, namanya. iya apa ya untuk zaman sekarang. Pasti Tapi beda loh umum. PDKT zaman dulu sama sekarang Oh beda. iya Iya, jelas iya, Romo, pasti effort beda. zaman dulu. Sekarang aja anak SD sudah berani, aku cinta kamu loh ya. Oh, Dulu Romo SMP ya itu ya baru. SMP baru bilang, bilang aja
pasti pakai itu, pakai tulisan. Pakai kertas Surat gitu kertasan. ya. Surat, ya. SMA juga pakai surat. Iya. Duh, sampai SMA juga Romo sempat ke ini. Wah, itu berikutnya. Penasaran kan? Wah, penasaran pasti. Aduh, hostnya kena bridging nih seperti Iya. Tuh, jadi teman-teman yang lagi PDKT atau lagi ada godaan-godaan gitu sebenarnya wajar ya Romo, ya namanya juga Wajar anak sih, muda wajar. ya kan. Tuh Romo aja juga pernah jatuh cinta Justru teman-teman. harus banyak teman, banyak sahabat. Ya tidak hanya cowok tapi juga cewek. Oh ya. Betul. Oke. Kita stop dulu topik pacar-pacarannya ya daripada kita semakin kesana. Penasaran, semakin penasaran nanti. Penasaran. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Romo kalau boleh tahu, siapa sih yang pertama kali memberikan ajaran iman Katolik ke Romo? Apakah dari keluarga atau mungkin gara-gara Romo masuknya dari SD Canisius tadi ya? Mulai dari situ atau bagaimana? Oh, untuk pendidikan iman Katolik jelas dari orang tua. Karena kedua orang tua saya itu dua-duanya Katolik ya. Praktis banyak keluarga-keluarga dari Katolik. Memang dari keluarga ayah saya itu ada yang kejawen. Ada kejawen. Ya, yang jelas dari orang tua. Bagaimana orang tua mendidik, termasuk kakak saya. Iya. Ya, mereka tetap dalam iman Katolik sejak kecil. Jadi artinya saya dibaptis pada umur masih kecil. Oh ya. iya, langsung baik. kecil. Tapi itu di keluarga Romo ada lagi nggak yang jadi Romo atau suster atau gitu lagi atau gimana? Tidak ada. Dulu ada kakak saya, tapi pada fase tertentu lalu mengambil keputusan untuk memilih. Sebenarnya juga sudah jadi suster, tapi mengambil keputusan bahwa saya harus milih Untuk jalan yang lain. Dan itu saya sebagai adiknya dan juga adik-adiknya yang lain juga, ya itu sudah pilihan ya. Iya, Apapun pilihannya, meskipun sudah dijalani, tetapi bahwa bagaimana orang harus mengambil keputusan di terakhir kan, yang harus dijalani, dinikmati dan dimaknai dalam hidupnya menjadi sebuah cara bagaimana menghayati hidup Iya. lebih happy, lebih gembira. Ya, kalau itu yang harus dipilih ya itu aja yang dipilih. Iya, kenapa enggak juga gitu ya Kenapa Romo enggak ya? Nah, dulu kan Romo kan istilahnya lingkungannya itu banyak dengan frater, dengan suster, dengan Romo-Romo yang lain gitu ya Romo. Tapi dulu Romo juga sering ikut-ikut kayak OMK gitu-gitu juga nggak Romo waktu mas kecil? Ya, saya sejak SD sudah ikut Misdinar. Kemudian SMP saya pernah jadi ketua Misdinar. Oh. Jelek-jelek ini ketua Misdinar. Makin Ya. banyak tuh Romo cewek yang suka tuh. Rahasia. Dibongkar rahasianya Romo. Biasanya kan kalau cowok tuh yang begitu tuh biasanya mengincar, wah, Misdinar ceweknya cakep nih gitu. Selain habis dari ketua Misdinar itu langsung terjun ke dunia OMK juga atau bagaimana Romo? Ya, kalau di praktis, kalau di suatu desa pelosok pasti bahwa SMP itu kadang-kadang sudah ikut OMK. Iya. Seperti yang di Kuspan Malang kan juga ada beberapa tempat, misalkan di Lumajang, mungkin di Malang Selatan, mungkin di beberapa tempat SMP sudah ikut OMK. Dan saya juga ngalami hal yang sama ketika saya SMP juga sudah masuk. Selain Misdinar, sudah masuk OMK. Dan ya acaranya asik-asik aja sih. Nah, berhubung nih. Karena ada frater topper ya. Wah, itu Wah. lebih asik lagi karena biasanya frater lebih dekat dengan teman-teman orang muda, lalu bikin acara yang lebih variatif. Kita ada camping rohani, ada jalan untuk ngetes gimana secara fisik kita jalan ke suatu tempat atau ziarah tapi dengan jalan dan sebagainya. Seru banget ya Romo ya. Apakah mungkin Ibu Ketua kita akan melakukan beberapa kegiatan seperti itu? Bisa jadi atau enggak teman-teman sobat di sini yang masih belum pernah ikutan kegiatan-kegiatan OMK ya kan, bisa banget langsung cek aja Instagram kita. Masukin promosi dikit-dikit. Kan Pinter pernah banget tuh gitu. teman-teman OMK kan pernah jalan Iya. waktu itu. Ke Blitar untuk kunjungan. Itu dan- kan naik mobil, Iya. yang jalan kaki dong. Jalan kaki Oh, waktu itu kita Jalan Salib. jalan salib Jalan salib di di Gimana kita tuh, lupa ayo? sih sekarang. mana? Masih ingat nggak?
Aduh lupa Romo, tapi ingat gambaran tempatnya kayak gini. Itu masih ingat. Itu di mana ya? Jedong, di Jedong. Oh, iya. Ah iya, oh my god. Romo Sumpah, bakal lebih ingat dari kita ya. Aku cuma ingat kayak ada J, ada J-nya apa Aku ingat ada gitu. dongnya doang, cuman takut nyebutnya gitu kan. Tapi Nanti ke salah. Jedong pun juga masih naik motor, Masih, masih ini kan. iya, cuma Kan di lebih sananya baik aja. misalkan dari Widya Bakti kita jalan bareng Waduh, ke Jedong, Romo. jalan kaki. Itu waktu itu kan jauh lebih ada, bagus. Iya, ada juga tuh temen OMK yang dia ketinggalan gitu Romo. Tapi waktu itu lagi retret di yang Tidar itu, terus ketinggalan akhirnya kesini naik Jalan kaki. Jalan kaki. tiga itu yang setengah kilo. bagus. Oke. Oke. Nah, kita mundur sedikit dari pembahasan kita tadi tentang panggilan lagi nih. Tadi kan Romo bilangnya sudah merasakan panggilan semenjak SD karena dekat dengan frater dan romo-romo yang ada di Desa Ploset tadi. Nah, sebenarnya sih Romo, panggilan itu apa sih? Dan Romo merasakan panggilan itu dalam bentuk apa? Apakah karena Romo melihat karena kedekatan Romo dengan frater-frater dan romo-romo, kemudian frater melihat wah kekaguman terhadap frater dan romo, atau bagaimana sebenarnya? Apa sih panggilan itu? Panggilan itu menurut saya ya macam-macam ya. Bisa panggilan menjadi imam, bisa panggilan keluarga, bisa panggilan awam, selibater. Saya kira tergantung dari kita mau pilih yang mana. Tapi bahwa ketika akan memilih, orang kan juga harus kenal dulu. Dan kebetulan saya lebih banyak kenal juga frater, romo, dan juga dari keluarga, dan juga dari beberapa teman yang lain. Sehingga ya saya cobalah untuk menanggapi akan panggilan Tuhan dengan menjadi romo, dengan menjadi imam. Iya. Ya itu saya kira teman-teman orang muda juga masih punya kesempatan sekarang. Iya. Mau pilih yang mana sih? Pilih yang Mereka mana tahu, nih? Mana gitu ya. Tapi sebenarnya panggilan itu berarti kayak nggak harus besar-besar gitu kan ya Romo. Misalnya kayak panggilannya misalnya saya mau ikut organisasi ini atau organisasi ini gitu ya Romo. Itu kan berarti juga itu adalah panggilan gitu Romo berarti. Panggilan tuh bisa dalam bentuk apapun juga. Mungkin lewat dengan aktif di kegiatan apa OMK, kegiatan misdina, kegiatan Rasul Cilik. Tapi dengan cara itu bisa juga Tuhan memanggil. Iya ya. Aku ada tertarik untuk jadi suster misalkan, jadi frater, atau jadi romo, atau mungkin saya kok pilih keluarga sih, bisa jadi kan. Iya. Tapi bahwa ada cara bagaimana Tuhan itu memanggil lewat berbagai cara. Atau mungkin teman-teman yang sudah kuliah ternyata setelah tahu mengenai Keuskupan Malang atau tahu kebutuhan gereja, bisa jadi iya ya, saya mikir deh, saya mau pengen jadi romo, misalkan ya. Silahkan teman-teman untuk memilih panggilan itu. Panggilannya gitu ya. Ya. Tapi ini juga saya penasaran juga Romo. Gimana caranya kita supaya peka sama panggilan itu? Karena kan namanya manusia kan pasti ada kehendak bebasnya itu kan ya Romo. Ya. Nah kadang tuh saya agak bingung gimana caranya kita mengerti kalau itu emang kehendak kita atau itu bukan dari kita sendiri gitu sebenarnya. Ya, saya kira dari pengalaman ya. Pengalaman bagaimana saya mengalami kedekatan dengan Tuhan. Itu akan menjadi pengalaman bagaimana saya menanggapi kedekatan dengan Tuhan itu yang pada akhirnya iya ya, Tuhan punya rencana kehendak apa atas hidupku. Dan di situ akan tumbuh, kalau memang betul-betul kita terpanggil untuk menjadi imam, itu akan bertumbuh subur juga panggilan itu. Untuk ada keinginan menjadi imam, keinginan menjadi romo itu akan tetap subur. Demikian juga kalau ternyata iya Tuhan punya kehendak rencana apa atas hidupku. Ternyata kita milih dengan pilihan hidup berkeluarga, maka di situ juga akan tumbuh, akan subur dengan pengenalan dengan temannya atau dengan pacarnya lebih dekat lagi. Demikian juga ketika itu panggilan imam, dia pasti akan lebih mengenal akan panggilannya. Saya kira itu yang akan menumbuhkan untuk memastikan bahwa ini benar, ini adalah panggilanku. Oke. Berarti setiap orang akan sadar dengan panggilannya masing-masing di waktu yang tepat gitu ya Romo. Betul. Oke. Dan waktu Tuhan pasti akan lebih baik. Nah itu tuh, yang itu sangat dalam ya sebenarnya kalimat itu. Karena gini Romo, kadang tuh ini saya juga mau nanya juga sih Romo. Kadang tuh ada sesuatu yang misalnya kita pengen sesuatu itu gitu ya Romo. Kita kayak ngerasa kita udah doa, kita ngerasa kita udah usaha atau ya dan yang lain-lain, tapi ternyata itu bukan kehendak Tuhan gitu kan Romo. Nah itu kira-kira kalau misalnya dari Romo sendiri, gimana caranya supaya kita tuh
bisa terus apa ya istilahnya bisa terus percaya kalau Tuhan tuh pasti mau yang lain dan itu bakal lebih bagus daripada yang kita pengen gitu Romo. Ya itu kembali lagi ke pengalaman kedekatan kita dengan Tuhan. Oh. Kalau pengalaman kedekatan dengan Tuhan itu bahwa nanti pada saat iya ya saya harus memilih apa yang harus saya pilih gitu. Itu menjadi hal yang bagus. Seperti Paulus, ya bagi saya menarik. Paulus itu kan dia semula tidak begitu kenal akan siapa Yesus. Iya. Dan bahkan dia menjadi pengejar umat Kristen toh. Iya. Dia yang pengikut Kristus bahkan dihabisin. Tapi bahwa pada saatnya dalam perjalanan ke Damaskus, bagaimana ketika akhirnya Paulus tertangkap oleh Tuhan sendiri ketika di padang gurun itu, dan itu menjadi pengalaman bagaimana Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Dan itu tentu saja menjadi awal bagaimana Paulus pada akhirnya menemukan panggilannya, yakni panggilan untuk menjadi pewarta akan siapa Kristus bagi hidupnya. Pengalaman itulah yang diwartakan juga oleh Paulus. Maka bagaimana pengalaman saya dengan Tuhan sendiri, ya tentu saja pengalaman keluarga, pengalaman sekolah kita, pengalaman persahabatan kita, pengalaman begitu banyak pengalaman peristiwa yang ada yang kita hidupi ya. Tapi bahwa disitulah sebenarnya lalu kita akan menemukan iya ya, mana sih makna yang lebih mendalam yang harus saya jalani, saya nikmati dan saya maknai sebagai sebuah berkat Tuhan. Dan saya kira itu pada saatnya Anda akan menemukan dalam kegalauan, dalam berbagi pilihan, pasti pada saatnya akan iya, ini jalan yang harus aku tempuh. Waduh, udah dalam ya ini ya. Enggak, dari tadi aku nggak bisa berkata apa-apa karena sepertinya pertanyaannya Nata nonjok ke aku semua dari tadi ya. Makanya aku Justru itu karena pengen sekalian biar dengar langsung dari sumbernya gitu. iya, tapi bagus. Maka justru Catur kan masih ada kesempatan untuk Siap, Romo. berbagi pilihan kan Iya, sebenarnya. masih ada banyak. Dan juga teman-teman orang muda masih banyak pilihan ketika harus menghayati kedalaman hidupnya, makna hidupnya itu untuk apa sebenarnya Iya, kita iya. hidup itu. Kalau berkeluarga ya berkeluarga yang seperti apa. Kalau saya menjadi orang muda yang seperti apa. Kalau saya menjadi Rasul Cili dengan panggilan Rasul Cili dengan Miss Dinar, atau saya sebagai pelajar, saya harus seperti apa gitu. Iya. Itu kan mesti harus kita lihat kembali. Karena disitulah kita sebenarnya akan melihat bahwa iya ya, ternyata hidupku itu masih ada maknanya. Iya. Nah, ngomong-ngomong juga nih soal tadi Romo mengatakan pilihan, biar aku juga semakin terdiam lagi nih sebentar lagi sepertinya. Oh, berarti terdiam berarti ada sesuatu. Ada Ada sesuatu. perenungan nih dari tadi Romo, makanya aku nggak berani menyela gitu ya. Biar makin terdiam lagi nih pertanyaan Iya, yang ini kayaknya cocok. Pras juga mulai berpikir lagi. Kena terus ini kayaknya Kena Mas. terus ini yang di belakang layar sebenarnya. Nah Romo, biar aku dan sobat-sobat di luar sana, aku ya Tuhan sudah ada ininya sebenarnya, sudah ada panggilannya. Jadi Romo itu sebenarnya asik nggak sih? Dan kalau boleh tahu kan tadi Romo mengatakan pilihan. Di sebuah pilihan itu tentunya ada poin plus dan ada poin minusnya, poin jeleknya gitu. Suka duka jadi Romo itu apa? Gitu, Setiap Romo. pilihan pasti ada konsekuensinya. Setiap pilihan pasti ada risikonya. Tapi bagaimana sejauh mana bagaimanapun juga bahwa risiko dan konsekuensi atas panggilan kita apapun juga pilihan kita ya harus kita hadapi, tidak untuk kita hindari. Demikian juga ketika menjadi imam, menjadi romo, pastilah ada suka dukanya. Tapi sejauh saya mengalami, menjalani, menikmati dan memaknai sebagai seorang romo, sebagai seorang imam, yang ada adalah sukacita. Maka saya selalu mengatakan be everything, be happy everything for everything ya. Jadi selalu gembira dalam segala perkara hidup kita. Karena mungkin kalau bagi Romo dukanya pun itu adalah sukacita ya Romo ya. Menjadi sukacita juga kalau misalnya disyukuri gitu ya Romo. Betul. Makanya kalau Makanya Catur sukanya kalau marah-marah terus Romo. menderita, kalau susah-susah, ya jangan lalu dilihat bahwa itu akan susah terus. Atau kalau menderita tidak akan menderita terus. Tapi bagaimana menemukan dalam susahnya,
dalam deritanya atau dalam perjuangan, iya ternyata di sana ada sukacita. Iya. Sama ketika kita menjalani panggilan, baik itu panggilan keluarga maupun panggilan menjadi imam, bahwa dalam kesulitan, dalam situasi-situasi tertentu, bahwa iya ternyata di sana ada sukacita, di sana ada kegembiraan. Oke. Oke. Berarti Nah, teman-teman orang muda gembira nggak sih dengan menjalani sebagai orang muda? Kok Romo jadi hostnya? kok Romo jadi Ya, kan perlu juga toh. Tuh, coba boleh dijawab. kalau Boleh. aku sih Romo semenjak bergabung OMK ini ya. Ini jadi nge-spill dong kenapa kemarin token bolong 2 bulan karena hostnya galau. Tapi nggak apa-apa. Selama menjadi orang muda Katolik itu sebenarnya menyenangkan karena bisa bertemu dengan teman-teman baru dan Jawabannya jangan klise gitu lah. ya oke. Mungkin lebih apa ya ngomongnya, lebih membangun lagi imanku gitu, karena yang dulunya cuman ke gereja doang terus pulang, tapi sekarang bisa melakukan suatu kegiatan atau melakukan something untuk gereja, bukan cuman datang ke gereja terus pulang atau datang ke gereja cuman untuk say hello ke Tuhan terus berdoa dan segala macamnya, tapi aku juga ikut ambil andil untuk ini loh, aku bisa memberikan ini ke gereja, bukan cuman dalam tanda kutip menikmati gerejanya doang begitu. Tapi ya itu tadi kembali juga ada plus minusnya, apalagi kan belakangan ini agak sibuk begitu. Jadi Sibuk atau sok sibuk? sebenarnya gimana ya Romo, mau dibilang Ayo. ini penghakiman untuk saya sebenarnya. Bukan penghakiman. Kalau mau dibilang sok sibuk sih enggak, cuman mungkin belum bisa mengatur energinya aja kali ya. Ketika udah benar-benar diterpa sama kesibukan yang ternyata sebegitu padatnya, udah nggak punya energi lagi untuk kembali diluangkan gitu. Ya Pak. betul, karena saya tahu bahwa teman-teman orang muda itu juga sibuk ya, sibuk belajar, sibuk macam-macam. Tapi bahwa bagaimana dalam kesibukan itu masih mempersembahkan yang terbaik Waktunya. untuk Tuhan, dengan pelayanan di gereja, dengan pelayanan dengan teman-teman, dan itu menurut saya adalah nilai plusnya. Tentu saja ketika menjalani itu bisa disebut sebagai sebuah panggilan. Iya. Karena panggilan itu kan bahwa bagaimana saya harus berbuat sesuatu yang baik, baik untuk Tuhan, baik juga untuk orang lain. Oke. Kalau Nata nih gimana? Jangan aku doang dong. Iya lupa sampai aku. Tapi sebelumnya ada satu kalimat nih. Kalau buat sobat-sobat di luar sana yang mungkin merasa kayak aku tuh barusan tadi, aku agak curhat nih jadinya. Sibuk banget nih, nggak sempat meluangkan waktu. Coba deh kalau memang benar-benar bisa meluangkan waktu. Beda waktu kosong dengan meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu itu adalah memberi waktu kita. Tapi kalau waktu kosong ya memang waktunya kita lagi kosong gitu kan. Kalau memang bisa meluangkan waktu, coba deh, karena ini pengalaman barusan banget. Sebelum kita tiktokan ini, panggilan Tuhan itu nggak pernah gagal gitu. Panggilan Tuhan tuh pasti walaupun capek memberikan kita, walaupun dikit, walaupun kecil, walaupun sekedar ngelihat sesuatu gitu, tapi kita bakal dibuat happy. Simpelnya gitu sih kalau aku boleh cerita. Oke, lanjut ke Nata, gimana nih apanya? Pengalamannya sebagai orang muda Katolik nih, berhubung ada Romo Adam di sini. Waduh. Kalau dari saya sendiri sih yang namanya orang muda Katolik itu kan kita jadinya bareng-bareng gitu ya Romo. Sebenarnya hal yang paling saya syukuri karena saya menjadi salah satu dari orang muda Katolik ini, karena saya jadi punya banyak perspektif gitu tentang melihat dunia atau melihat sosialita atau apapun itu gitu. Karena dengan kita bergaul sama teman, ngobrol sama teman, itu kita jadi tahu gitu pandangan mereka tuh kayak gimana, cara menghadapi masalah mereka gimana, terus background atau latar belakangnya kayak gimana gitu. Jadi di situ jadi kita bisa ngerasa ternyata yang namanya manusia itu tuh sangat heterogen gitu Romo. Jadi itu bisa bikin apa ya, semacam menambah toleransi juga, menambah banyak perspektif baru gitulah jadinya kayak gitu.
Ya, saya kira lalu cakrawalanya semakin luas Iya, kan. kayak gitu. Bagaimana Benar. melihat teman-temannya, melihat dirinya sendiri, juga melihat orang lain ada suatu nilai yang mungkin bagi orang lain tidak bisa melihatnya, Iya. tapi teman-teman bisa melihatnya. Dibandingkan ketika itu hanya di rumah, hanya pergaulannya terbatas, Dan itu aja gitu. gitu-gitu aja. Iya. Oke, kita kembali switch ya. Kita Iya. harusnya Romo sebenarnya ini. Ting. Ting. Oke. Pertanyaan berikutnya nih mengenai tugas panggilan nih sekarang. Kita udah membahas tugasnya. Romo kan sebagai Romo Paroki Katedral Malang. Tentunya dari mulai Romo ditahbiskan, nggak mungkin dong langsung setelah ditahbiskan. Oke, Romo Adam menjadi Romo Paroki Katedral Malang gitu. Jadi Romo sebelum menjadi Romo Paroki Katedral Malang, Romo pernah tugas di mana aja nih? Saya setelah tabisan untuk yang pertama, saya bertugas di Paroki Kristus Raja Genteng mulai tahun 2002 sampai dengan 2005. Waduh, Saya tugas di 2002. sana. Oh, di Terus saya baru sana. lahir tuh Romo 2002. Oh, baru lahir ya? 2002 aku belum ada bahkan. Ya, di Genteng selama kurang lebih hampir 3 tahun di sana. Karena suasana juga pedesaan, suasana di mana banyak stasi, wah itu lebih enak sekali. Kita bisa menikmati alam lewat sawah-sawah, lalu juga pokoknya asik lah di tempat itu. Kemudian setelah dari Paroki Kristus Raja Genteng, saya pindah ke Blimbing. Oh, Paroki Blimbing Paroki Malang Blimbing. ini. Ya, di Genteng saya menjadi pastorkan atau vikaris paroki. Kemudian saya pindah di Blimbing juga sama jadi pastorkan bersama dengan beberapa romo di Blimbing. Tapi juga setelah di Blimbing diberi tugas tambahan untuk masuk di tribunal. Jadi waktu itu saya membantu Romo Catur. Wah, saya dong. Bukan Catur ini. Enggak dong. Romo Catur, Romo Vikaris Yudisial Iya. dan juga Vikjen untuk saat ini, yakni di kantor tribunal saat itu. Wah, lumayan. Kemudian Iya. dari Blimbing, juga di Blimbing masih ditambah dengan tugas untuk di Komisi H, Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan, itu sampai berapa tahun yang lalu baru selesai. Kemudian setelah dari Blimbing, saya di Blimbing juga hampir sama, kurang lebih 2-3 tahun. 2-3 tahun ya, 2,5 tahun mungkin ya. Kemudian saya pindah di Pasuruan. Di Pasuruan saya 5,5 tahun, Waduh. lama di sana sebagai pastor paroki, tapi juga masih diberi tambahan untuk tugas. Selain masih juga bantu di tribunal, demikian juga tugas Komisi H. Lalu saya diberi tugas untuk menambah ilmu lagi dengan studi. Saya lalu diberi kesempatan oleh Bapak Oskop untuk belajar lagi di Erlangga, ya supaya menambah ilmu pengetahuan. Setelah studi selesai, masih tetap jadi pastor paroki di Pasuruan. Kemudian setelah itu saya dipindah ke seminari. Wah. Panjang juga perjalanannya nih. Aku tadi kira Saya dari juga Pasuruan di udah langsung seminari ke paling Malang. lama. Saya di seminari 7 tahun. Oh. 7 tahun bersama dengan para seminaris untuk mendampingi mereka, para calon imam untuk tingkat pertama, tingkat SMA. Yang dulu Seminari Marianum ada di Talang, kemudian tahun 2001, 2002 itu pindah ke Probolinggo sampai sekarang. Nah, saya punya kesempatan untuk bersama dengan mereka selama 7 tahun di itu ya. seminari. Setelah itu baru saya pindah di katedral. Baru itu baru Ya, sih. mulai tahun 2001. Tanggal 22 April saya pindah dari Probolinggo, dari seminari masuk ke Ijen. Begitu. Dari 2021 berarti. 2001. Iya. Tidak terasa sudah 2 tahun Iya, gak terasa ya. Emang cepat waktunya Romo kalau cepat ya. kalau nyaman gitu ya. Kalau dilihat-lihat perjalanannya Romo tuh panjang gitu ya. Dari
masalahnya ini udah panjang terus berpindah-pindah dengan Pindah-pindah. jarak yang cukup jauh juga gitu. Iya. Dari pertama tadi Genteng, terus ke Blimbing, Blimbing, kemudian Pasuruan, Pasuruan, Seminari, Pasuruan, Probolinggo, Malang. agak Berikutnya tidak tahu harus kemana. di sini aja Menunggu dulu kali Romo. panggilan. Menunggu panggilan. Menunggu panggilan. Kemana saja harus siap. Iya betul. Nah, membahas tentang parokinya Romo sekarang nih, paroki Malang. Tantangan terbesar jadi Romo di paroki katedral itu apa sih Romo? Apalagi kan katedral itu bahasa jeleknya sih wilayahnya uskup gitu ya Romo ya. Iya. Jadi tantangan terbesarnya menjadi Romo paroki katedral itu apa Romo? Tantangan terbesar adalah di awal saya harus menyesuaikan kembali. Karena selama 7 tahun saya meninggalkan paroki, tidak begitu banyak mengalami bagaimana Iya. dinamika paroki-paroki. Iya. Setelah 7 tahun kemudian saya harus masuk ke paroki lagi. Paling tidak 1 tahun itu saya lalu beradaptasi lagi. Bagaimana melihat paroki lagi? Paling tidak pertama saya akan lihat person-personnya. Artinya saya harus melihat umatnya seperti apa, kemudian kepengurusannya seperti apa, DPP, baik itu BPGDA, kemudian juga umat seperti apa. Demikian juga untuk secara geografisnya, bagaimana wilayah kewilayahannya. Iya. Itu memang saya harus menyesuaikan, harus melihat kembali bagaimana situasi kondisinya, sehingga saya harus juga memulai lagi. Karena setelah 7 tahun, 7 tahun kan dari bersama nol. dengan anak-anak Iya. muda, bersama dengan para seminaris, tingkat SMA kan juga, wah masih energi sekali. Itu tantangan pertama. Lalu tantangan kedua paling tidak bahwa di katedral menjadi tempat di mana Bapak Uskup juga ada di situ. Nah, bagaimana saya harus juga koordinasi dengan paling tidak keuskupan dengan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana gereja katedral ini. Itu sih tantangan yang harus saya hadapi. Tetapi bagi saya tidak ada banyak persoalan ketika saya mau bersama dengan juga Dewan Pastoral Paroki, bersama dengan BPGDA, bersama juga dengan umat, bagaimana kita mau mewujudkan ya sinodalitas gereja. Bahwa kita akan berjalan bersama, membangun paroki kita untuk menjadi lebih baik. Dan saya juga bersyukur teman-teman orang muda sekarang sudah mulai aktivitas. Orang muda semangat, saya kira itu menjadi harapan juga bagi gereja untuk bertumbuh kembangnya gereja yang akan datang kan. Iya. Amin. Semoga ada yang jadi Romo. Teman-teman orang muda tetap semangat lah. Semangat. Wah ini Romo udah cerita panjang banget sih tadi dari masa kecilnya, terus mungkin kenakalan-kenakalannya Romo gitu teman-teman, dari dulu waktu masih suka usil, masih berantem gitu ya, sampai sekarang udah Sekarang sudah nggak usil lagi loh. Udah sampai lewat perjalanan yang panjang juga dari awal tabisan pindah-pindah kemana sampai saat ini menjadi Romo Paroki di Katedral Malang gitu ya Romo. Lumayan panjang ya kita ngobrolnya. Iya, tapi sebelum itu nih, aku punya 2 pertanyaan terakhir deh, Oke, Nat. boleh. Jangan dia langsung dipotong dulu gitu dong. Kita kan mau Masih betah ya, masih masih betah betah ya. nih sama Romo berlama-lama. Masih 1 jam 2 jam. Iya, kan ini juga nanti ada makanan datang gitu. Gampang deh, kita makan di rekaman juga nggak apa-apa. Kan sudah GoFood ya. Iya. Nah, Romo, dari sepanjang ini pertanyaan 2 terakhir. 2 pertanyaan, gimana? Pertanyaan 2. 2 pertanyaan terakhir. Ya, itu dia. Mohon Pertanyaan maaf terakhir. ya, agak belibet. Dari sepanjang perjalanan hidupnya Romo, mulai dari kecil tadi, SD, dan hingga saat ini menjadi Romo Paroki di Katedral Malang, siapa sih sumber inspirasi Romo dalam kehidupan menjalani itu semua? Apakah itu orang tua, atau guru, atau sosok imam yang Romo idolakan? Atau bahkan mungkin orang muda, kaum muda, mungkin Romo melihat Nata atau melihat siapa gitu, tapi nggak mungkin Nata ya, baru ketemu 2 tahun gitu kan. Yang membuat Romo kayak, iya aku harus bukan kuat tapi
memang semua ini harus dijalani dengan sukacita begitu. Ya. Kalau bagi saya adalah perjalanan iman saya sendiri. Bagaimana saya pada saat-saat pengenalan akan siapa Yesus bagi hidup saya, itu yang memang tentu saja dihantar oleh orang tua. Pada saat masih kecil, karena orang tua selalu mengajak saya dan kakak saya itu kalau di rumah harus ada doa bersama. Kemudian kalau malam itu ada kebiasaan sebelum tidur lalu memberi tanda di dahi. Mereka orang dari orang tua. Kakak saya dan juga saya masih ngalami itu. Jadi pengalaman siapa Yesus bagi hidup saya itu yang bagi saya menjadi kekuatan yang luar biasa. Meskipun juga dukungan, support dari orang tua, dari sahabat, dari teman-teman, dari umat, sehingga kesempatan itu menjadi kesempatan bahwa ya saya harus mempersembahkan kepada Tuhan dengan sukacita. Masa mempersembahkan kepada Tuhan dengan kesedihan, dengan kegelisahan, mesti harus dengan sukacita kan. Itu yang menjadi inspirasi saya, tentu saja siapa Yesus bagi hidup saya. Dan kita masih ingat kan ketika Petrus ditanya oleh Yesus, apakah kamu mencintai aku? Sampai berapa kali? Sekali Jadi enggak sih? Jadi deg-degan nih. Sampai berapa kali ditanya? Aku jadi mikir 3 kali kalau nggak. 3 kali. Maka itu bahwa Yesus mau menginginkan kepada Petrus, loh kamu mencintai aku benar enggak? Kalau mencintai, sehingga katakan iya Yesus, engkau tahu kan aku mencintai kamu. Sehingga apa yang dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saya kira itu menjadi peneguhan juga bagi saya akan siapa Yesus bagi hidup saya. Itu akan menjadi kekuatan, akan menjadi energi yang tidak bisa tergantikan. Sehingga paling tidak saya harus melayani seperti apa, saya harus bersama dengan umat seperti apa, Yesus tetap di hati saya dan hidup saya. Asik. Itu pasti sobat-sobat di rumah kayak mikir nggak sih, langsung merenung gitu ya, kayak kalau Tuhan Yesus bagi hidup saya siapa gitu, pasti udah merenung nih sobat-sobat di rumah. Karena kita orang Katolik, saya kira tidak hanya perkara dengan Yesus, tapi juga banyak inspirasi. Bunda Maria, ya, karena kebetulan saya berasal sejak awal itu tidak jauh dari peranan Maria di Sendang Sono, maka di situ juga menjadi kekuatan bagi saya bahwa devosi pada Bunda Maria itu juga menjadi kekuatan bagi saya. Sehingga ketika ada sesuatu ya saya datang kepada Bunda. Bunda, ini saya hari ini mengalami ini, gimana Bunda? Ya seperti ketika saya dialog dengan teman-teman atau dialog dengan siapalah sahabat gitu, ya saya akan datang Bunda. Maka saya di kamar itu ada satu bagian yang memang di situ akan saya ada. Di situ ada Bunda Maria, ada orang-orang kudus. Kebetulan saya selain juga devosi Santa Peran Maria, devosi Antonius. Dan di gereja paroki kita ada juga Antonius di bagian belakang itu. Nah, itu yang menjadi kekuatan. Ya kalau ada apa-apa ya sudah, saya akan datang kepada Yesus, datang kepada Bundanya. Itu akan menemukan energi, menemukan kekuatan baru untuk banyak hal. Ini aku jadi merenung betulan nih. Jangan-jangan bulan depan hostnya bukan Catur lagi, karena Catur masuk seminari. Waduh, tiba-tiba banget ya. Bisa begitu tiba-tiba ya, tapi nggak ada yang tahu. Namanya juga waktu Tuhan. Namanya juga panggilan. Ya, balik lagi. Panggilan. Nanti saya rekomendasi. Kan biasanya mau masuk seminari kan harus ada rekomendasi dari itu. pastor Pak. Siap Romo, ditolong mohon bantuannya. Oke, pertanyaan terakhir nih Nat. Terakhir banget. Berhubung kita OMK nih, sebenarnya udah banyak sih tadi yang bisa kita ambil ya, terutama bukan kita sih, cuman aku mau ngomongnya terutama aku gitu. Aku bisa mengambil banyak dari pesannya Romo tadi dan dari beberapa cerita Romo tadi. Mungkin Romo kalau boleh nih minta pesan untuk orang muda Katolik, terutama teman-teman nih OMK Ijen atau sobat-sobat di Malang yang sedang mungkin kuliah atau sedang merantau dan berada di Keuskupan Malang.
Ya, untuk teman-teman orang muda jangan merasa sendirian. Teman-teman orang muda itu banyak sahabat, banyak teman yang tentu saja akan sangat berguna untuk berproses, bertumbuh dan berkembang baik dalam iman maupun dalam masa depan dalam hidup ya tentu saja. Maka jangan ragu-ragu, banyaklah teman yang akan bersama dengan kita. Asik. Sehingga teman-teman orang muda, yuk silahkan bergabung dengan OMK Paroki supaya paroki kita juga semakin hidup dan teman-teman tidak sendirian. Itu saya kira yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa setiap hidup kita itu adalah panggilan. Maka mari kita isi hari hidup kita untuk menemukan makna hidup yang lebih mendalam. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa memilih panggilan yang memang tepat sebagaimana Tuhan kehendaki. Panggilan bisa panggilan menjadi imam, bisa menjadi biara-biarawati, bisa juga panggilan keluarga, atau bahkan panggilan tidak berkeluarga pun juga suatu panggilan. Ketika itu mau dijalani, dinikmati dan dihidupi bagaimana penyertaan Tuhan. Dan tentu saja bahwa teman-teman orang muda jangan berharap bahwa selalu menuntut dibahagiakan. Tapi bahagia itu kita ciptakan dalam kebersamaan dengan Tuhan. Amin. Asik. Tepuk tangan dulu dong mungkin buat Romo. Nah, mungkin kita udah sampai di penghujung acara kita kali ini. Acara banget dong. Udah kangen nih sama sobat-sobat 2 bulan gak ketemu kan. Nah, kalau kita di penghujung acara biasanya ada apa, Nat? Apa ayo? Cie lupa. Jadi Romo, kalau di token tuh kami biasanya mengakhiri dengan mengambil suatu ayat kutipan yang berkaitan dengan tema kita bulan ini gitu. Jadi berhubung tema kita bulan ini adalah Romo dan Romo adalah seorang pelayanan Tuhan. Diambil dari mana Nat? Bacain dong. Oke, aku langsung bacain aja ya. Diambil dari Yohanes 12 ayat 26. Katanya gini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, amin. Dan berkaitan dengan kutipan ayat tadi, kita tuh sebagai manusia akan selalu mendapatkan panggilan dalam bentuk apapun itu. Seperti kata Roma tadi, panggilan menjadi imam, panggilan menjadi OMK, panggilan berkeluarga nantinya atau apapun itu. Yang penting kita tinggal menunggu waktunya Tuhan dan kita tetap melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan dimanapun Tuhan mengkehendaki kita berada. Betul. Gitu. Dan yang pasti jangan lupa juga kita untuk menyebarkan sukacita itu tadi ya Romo ya. Betul. Oke. Deh. Jadi sobat, sampai sini dulu perjumpaan kita selama kurang lebih 1 jam ya. Hampir ya 1 jam ya kayaknya ya. Semoga bisa mengobati rasa rindu kepada aku dan Nata yang 2 bulan ini menghilang. Rindu sama Romo kali. Rindu juga kita. Sama Romo Adam nih yang kita perkenalkan dan kita bawa hari ini. Terima kasih banyak Romo sudah berkenan untuk hadir di kesempatan kita. Teman-teman orang muda, kita tetap semangat. Sukacita. Buat sobat-sobat di luar sana, jangan lupa tetap follow up OMK Ijen dari Instagram @OMKIjenMalang. Jangan lupa juga buat like dan subscribe channel YouTube kita. Aku Catur dan aku Nata. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di episode token berikutnya. Dadah.